Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sekarang kita masuk ke tema 4, pengalamanku di tempat wisata. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes! Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan. Juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan, tujuannya untuk melihat dan mengamati. Apakah yang dilakukan Benny dan teman-teman? Anak-anak hebat, pernahkah kamu melakukannya? Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi anak-anak hebat. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Oke, perhatikan cara membacanya. Judulnya adalah Pemandangan karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Ada juga sebagian teman-teman yang bernyanyi. Coba kita nyanyikan yuk bersama-sama. Judulnya Pemandangan karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Anak-anak hebat, setelah kalian tadi mendengarkan puisi tentang pemandangan, sekarang kalian tuliskan puisi tentang alam. Kalian tulis temanya, lalu judul puisinya. Nah, baru deh kalian tulis kerangka puisinya. Selamat mencoba anak-anak hebat. Ayo Bu Guru kasih contoh dulu ya tentang bagaimana membuat kerangka puisi. Pertama-tama kalian harus menentukan gaya puisinya. Lalu menentukan tema dan judul puisi. Ketiga, kalian membayangkan suasana yang akan kalian ekspresikan di dalam puisi itu. Keempat, kalian juga harus menggunakan gaya bahasa yang cocok untuk sebuah puisi. Kelima, kalian kembangkan puisi seindah mungkin. Selamat menulis puisi. Ya, Bu Guru akan memberikan contoh lagi tentang isi puisi. Contohnya adalah, alam Nusantara sangatlah luas. Di dalamnya terdapat banyak kekayaan. Merupakan negeri yang indah. Pemandangan luas terbentang seperti pemandangan pegunungan, pedesaan, persawahan, laut, dan pantai. Negeri Indonesia penuh pesona. Negerinya sangat asri. Nah, kalian bisa mengembangkan puisi tersebut menggunakan kalimat kalian sendiri ya anak-anak hebat. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Ya teman-teman,
ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja? Jadikan saja pot tanaman. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Ayo mencoba. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol juga ada yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Diketahui tinggi botol pertama 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Jawabnya adalah tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah dengan tinggi botol 2. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Kita masuk ke pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku? Dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, perhatikan gambar berikut ini adalah contoh pengambilan keputusan. Ya, kita sering menyebutnya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Benny tidak mengambil keputusan sendiri. Ketika Benny menentukan ketua kelas, mereka menentukan dengan cara diskusi. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok, harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Baiklah anak-anak hebat, kita sekarang kembali lagi ke cerita si Benny. Sesampainya di Padang, Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Yuk, kita sekarang akan membaca sebuah puisi yang judulnya Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan mencari makna dari kata berikut. Jauh. Jauh maknanya panjang antaranya, jaraknya tidak dekat. Deru. Makna deru adalah tiruan bunyi angin ribut, mesin mobil, dan sebagainya. Contoh, dari jauh terdengar deru mobil. Umpama mempunyai makna adalah yang menjadi contoh persamaan perbandingan dengan yang lain-lain. Rupanya, kelihatannya, tampak, menilik keadaan, bentuknya, kelakuannya. Contoh, rupanya hari ini akan hujan. Agaknya, kiranya, barangkali. Contoh, rupanya ia tidak dapat datang.
terjun, melompat turun. Contoh, beberapa orang terjun ke dalam danau. Oke, selamat belajar anak-anak hebat. Tidak lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.